Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Are you fine today? I hope all of us are fine and also healthy ya. Jangan lupa tetap bahagia dan sehat. Oke, anak-anak, sekarang dibuka buku kalian, Your LKS on page 36, halaman 36. Kita lanjut ke chapter 4, unit keempat. It is about procedure. Di sini bisa kalian lihat ada procedure, and it will be presented by me, Miss Rosa Hari Shaulina. Check this out. Procedure text bisa kalian lihat di halaman 36 sampai 37 ya. A procedure text tells how to do or make something. Sebuah teks prosedur menceritakan tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Three main parts of a procedure text. Ada 3 bagian penting dalam sebuah teks prosedur ya. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 36 sampai 37. Yang pertama adalah aim or goal. Dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. This part tells what will be made or done. Made or done. Bagian ini berisikan tentang apa yang akan kita buat atau lakukan. Jadi, di bagian pertama itu adalah aim or goal-nya, tujuannya. Langsung bisa ketahuan di situ. Yang berikutnya number 2. Nah, number 2 ini dia optional. Optional, jadi bisa ada, bisa tidak. Tidak harus ada, wajib gitu tidak harus. Tapi yang wajib adalah nomor 1, ini wajib ada. Materials or ingredients artinya adalah bahan-bahan atau komposisi. This part gives a list of what is needed. Bagian ini merupakan daftar apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Silakan kalian tulis artinya di buku LKS kalian. Makanya materials or ingredients ini mempunyai sifat optional atau pilihan. Next, main parts yang wajib ada adalah steps ya. Steps artinya adalah langkah-langkah pembuatan. This part explain how to do it. Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara mengerjakannya. Nah, nomor 3 ini mempunyai sifat wajib ada. Oke? Dari sini ada pertanyaan. Jadi bagian penting dari teks prosedur itu hanya ada 2. Aim or goal, tujuan, serta steps, langkah-langkah. Bagaimana Miss kalau ada materials? Gak apa-apa, kalau ada tambahan materials itu boleh. Tetapi kalau tidak ada materials juga boleh. The example of procedure, contoh dari teks prosedur. Bisa kalian lihat di sini ada how to charge the battery of your mobile phone. Bisa dilihat di LKS kalian halaman 37 ya, itu adalah contohnya. Di sini kita bisa melihat hanya ada dua main parts-nya ya, yaitu aim sama steps. Aim-nya adalah how to charge the battery of your mobile phone. Bagaimana mengisi baterai di handphonemu. Nah, makanya ini adalah aim or goal. Sedangkan berikutnya, number 1, connect the charger to a socket. 2, connect the charger to the phone. The battery indicator bar starts scrolling if not charging is displayed bla 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 bla. 3, when the battery is fully charged, the bar stops scrolling. Disconnect the charger from the phone and the socket ya. Ketiga poin ini adalah steps, langkah-langkah. Explains what has to be done chronologically, menjelaskan apa yang harus dilakukan secara terperinci dan urut. Silakan kalian tulis artinya ini di buku LKS kalian ya. Loh Miss, ini kok hanya ada 2 untuk main parts-nya? Tadi kan sudah disebutkan. Main parts untuk procedure di slide sebelumnya ada 3 memang. Aim, kemudian materials, dan steps ya. Nah, materials or ingredients itu optional ya. Jadi tidak wajib ada. Sedangkan aim dan steps itu wajib ada. Nah, contoh ini dia memiliki 2 main parts, aim dan steps. Sedangkan ingredients-nya tidak ada, itu berarti tidak masalah ya.
Do you get the point? Main points to make a procedure text. Poin-poin penting untuk membuat procedure text. Yang pertama yaitu short and clear instruction. Untuk membuat procedure text harus jelas dan instruksinya itu pendek. Instruksinya pendek dan jelas, itu harus. Berikutnya simple present tense, menggunakan simple present tense, bukan lagi simple past tense ya. Berikutnya imperatives, kalimat perintah. Jadi bahasa yang dipakai untuk procedure text itu adalah imperatives atau kalimat perintah. Dan terakhir preposition of time. Jangan lupa ada kata keterangan waktunya seperti first, then, second, third dan sebagainya. Bisa kalian cari di internet. Okay students, thank you for your attention today, and don't forget to give your like and subscribe on my YouTube channel. As usual, if you have any questions, you can send me some text ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja ke Miss Rosa. Insyaallah I will respond your questions as soon as possible. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.